Oke. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Imunologi dan Gizi. Hari ini kita akan masuk ke pokok bahasan salah satu dari dua sistem imun yang ada di dalam tubuh manusia. Kita masuk ke sistem imun innate atau alami atau sistem imun bawaan. Silakan buat yang langsung bertanya, silakan boleh langsung memberikan respon. Ini sebentar saya harus membuang karena barusan masuk. Oke, saya kembali dulu. Ini kita bicara soal fungsi imun. Fungsi sistem imun itu ada tiga. Dilihat dari rangsangan imunologik atau dilihat nanti kalau kita ada penyimpangan. Misalnya gini, cara membacanya seperti ini. Fungsi sistem imun sebagai mekanisme pertahanan itu nanti akan berfungsi ketika ada rangsangan dari luar, eksogen. Ketika ada rangsangan dari luar, maka sistem imun akan bersifat sebagai benteng pertahanan tubuh kita. Tetapi jika fungsi benteng pertahanan tubuh kita ini ada penyimpangan, ada gangguan, maka nanti muncul kondisi-kondisi yang disebut dengan hipersensitivitas. Nah, kondisi-kondisi hipersensitivitas ini atau bisa juga nanti ada penyimpangan kalau terlalu banyak pertahanannya jadi hipersensitivitas, kalau terlalu sedikit pertahanannya jadinya defisiensi imun. Gitu. Jadi tubuh selalu mendapatkan paparan dari luar, makanan, dari minuman, dari udara, dari apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itu ada sistem pertahanannya. Ketika sistem pertahanannya menyimpang, entah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu menghasilkan, kalau terlalu tinggi nanti hipersensitivitas, kalau terlalu rendah nanti defisiensi imun. Contohnya misalnya saya lagi yang jadi contoh. Saya kalau ada orang misalnya merokok, ada orang merokok di dekat saya itu hipersensitivitas dengan asap rokok, maka langsunglah muncul reaksi hipersensitivitas. Misalnya sesak nafas, misalnya batuk. Di saat orang lain normal-normal aja saya bisa langsung batuk. Atau ketika hipersensitivitas berikutnya ketika teman-teman mengonsumsi udang. Saya mengonsumsi udang oke-oke aja. Tetapi ada orang-orang yang mengonsumsi udang, dia sensitif dengan protein di udang, tubuhnya jadi muncul ruam merah, misalnya seperti gatal-gatal. Itu dia hipersensitivitas. Ada kalau dia kurang misalnya itu justru defisiensi misalnya ketika kita sedih, ketika kita murung, aduh IPK saya nasakom nasibnya 1 berapa misalnya gitu. Yang lain 3, ada yang 4 misalnya gitu. Tapi saya cuma 1, maka minder, belum lagi diputusin, sedih dan yang lain, maka imunitasnya jadi turun. Sistem imun yang turun membuat kita menjadi mudah sakit. Maka ketika kita sedih, kita mudah sekali sakit. Nggak apa-apa jadi sakit. Padahal biasanya oke-oke aja. Nah itu karena kemarin saya bilang ada salah satu komponen namanya sel NK, natural killer cell. Natural killer cell itu adalah salah satu komponen sistem imun yang sangat dipengaruhi oleh mood. Ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang jatuh cinta, berbunga-bunga. Nah, NK cell, natural killer cell itu lagi tinggi-tingginya, maka kita jarang sakit. Begadang sampai pagi oke, aktivitas terus oke. Tetapi ketika kita sedang sedih, murung, marah, kecewa, NK cell itu turun. Maka itu membuat kita jadi mudah terserang penyakit. Itu kalau sistem imun mulai turun. Nah, berikutnya fungsi berikutnya adalah fungsi untuk keseimbangan atau homeostasis. Homeostasis ini
itu bisa ada rangsangan dari luar dan ada rangsangan dari dalam. Misalnya homeostasis untuk suhu dingin. Nah, itu kan berarti dari luar. Ketika Jogja dingin, maka tubuh kita jadi menggigil atau pori-porinya menutup, misalnya. Itu kan rangsangan. Apa namanya, homeostasis untuk suhu atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ketika sistem fungsi homeostasis ini terganggu, maka muncul kondisi imun yang disebut dengan autoimun, penyakit-penyakit autoimun. Penyakit autoimun harusnya fagosit, makrofag, monosit, neutrofil itu sebagai sel-sel fagosit itu harusnya menyerang bakteri lain, virus lain, mikroba lain. Tetapi kondisi-kondisi autoimun dia justru menyerang tubuh kita sendiri. Gitu. Terus ada namanya fungsi pengawasan atau surveillance atau mengatur. Nah, ketika itu menyimpang muncul penyakit keganasan misalnya seperti tumor, seperti kanker. Itu harusnya bisa dicegah oleh sistem imun, tetapi tidak bisa dicegah karena fungsi pengawasan tadi menyimpang. Nah, ini adalah bagan atau peta komponen sistem imun di manusia. Nah, mohon maaf ya ada gangguan suara di sana sini. Nah, komponen sistem imun manusia itu kita lihat. Kalian bisa simak ini ada begitu banyak sekali komponennya. Yang pertama adalah ini di sumsum tulang. Sumsum tulang ini sebagai produsen dari limfosit B dan limfosit T. Sumsum tulang. Dia memproduksikan limfosit-limfosit tadi. Ketika sudah diproduksi, dia akan diarahkan lewat pembuluh darah limfa ke seluruh tubuh. Ini yang kuning-kuning ini pembuluh darah limfa. Pembuluh darah limfa berbeda dengan pembuluh darah vaskuler, itu berbeda. Nah, kalau di limfa ini mengalirkan sel darah putih ya, ini mengalirkan sel darah putih ke seluruh tubuh ada. Kalau kalian lihat ada nodus limfa di nodus itu pusat-pusat lipat jendolan-jendolan pembuluh darah limfa itu di bawah telinga kalian itu ada. Di kanan kiri leher, di bawah telinga kalau kalian mau simak itu ada. Di bawah ketiak kanan kiri itu juga ada, gede. Nah, atau di pangkal paha itu juga ada. Itu banyak. Nah, itu adalah pool atau pembuluh darah limfa. Yang kedua, ini tadi pembuluh darah limfa itu menjadi bagian utama di seluruh tubuh ada. Jadi ketika kaki atau tangan kalian luka, di sini langsung ada sistem imun yang berperan. Nanti kalau kurang maka semuanya diarahkan semuanya ke sini. Mengarah semua. Produksi di sumsum tulang tinggi terus diarahkan lari langsung arahnya semua ke lukanya tadi untuk menangani. Nanti ada tampilan untuk itu. Akan saya jelaskan. Terus berikutnya ini adalah limfosit. Oke, next. Nah, ini yang disebut dengan organ limfoid. Apa itu organ limfoid? Organ limfoid ya tadi ini. Nah, ini dia semuanya. Ini sistem organ. Nah, jadi ada sistem organ pencernaan, sistem pernafasan, sistem indera, sistem urinaria, ada sistem imun. Nah, artinya apa? Tidak bekerja sendirian. Nah, di fisiologi lanjut sudah dibahas untuk itu. Nah, organ limfoid itu dibagi menjadi dua, sel-sel limfosit ya, sama sel-sel non-limfosit. Nanti kalian bisa baca sendiri. Dan organ limfoid ini ada beberapa klasifikasinya, mau dari primer dan sekunder. Primer ini tadi tempat di mana diproduksi dan dimaturasinya sel-sel limfosit. Diproduksinya di mana? Diproduksinya di bone marrow. Limfosit dimatangkan di mana? Oh, kalau limfosit T dimatangkannya di timus. Kalau limfosit B masih di bone marrow atau di bursa fabricus. Makanya karena depannya B disebut limfosit B biar memudahkan. Nah, yang disebut dengan organ limfoid sekunder itu adalah ketika di pembuluh-pembuluh darah getah bening atau limfa.
Ini banyak banget, nanti tujuannya juga apa itu ada. Lokasinya di mana? Kita bisa lihat di ini tadi. Apa bisa lihat di peta ini. Timus ada di leher bagian bawah ini. Bisa dilihat. Terus fungsinya apa organ limfoid? Untuk memproduksi, juga untuk mematurasi atau mematangkan sel-sel limfosit. Untuk mengawali respon imun sama untuk menjaga agar respon imun terus-menerus berkelanjutan. Kenapa? Karena setiap detik ada zat mikroba yang masuk ke tubuh kita. Mau itu lewat makanan, mau itu lewat udara, mau itu lewat minuman, itu kan setiap saat ada. Jadi sistem imun itu tidak tidur, setiap saat selalu ada. Nah, organ limfa tadi ada dua, saya sudah sebutkan sebelumnya. Ini adalah apa namanya pemaparannya. Kenapa disebut primer, kenapa disebut sekunder? Disebut primer karena tadi untuk memproduksi. Diproduksinya di sumsum tulang, khususnya tulang yang panjang, tulang femur. Nanti di sini diproduksilah limfosit B sama limfosit T. Limfosit B dimatangkan di lokasi yang sama. Limfosit T dibawalah dia ke kelenjar timus. Di kelenjar timus akan dimatangkan. Jadi ketika dibawa ke kelenjar timus masih belum matang, masih belum bisa digunakan, nanti di timus dia akan dimatangkan. Yang menjadi limfosit T yang matang, dia terbawa aliran darah dan pembuluh limfa. Nanti disimpannya di nodus limfa, di limfa, limfatospleen, di jaringan-jaringan mukosa. Nanti kok ternyata ada masalah di jaringan-jaringan tertentu, ada kecocok paku, kena batu, ada luka, ada kena makan es sembarangan, makan kotor, minum mentah, gitu, maka limfosit T atau limfosit B dia akan kembali lagi ke darah menuju lokasi tersebut. Nah, apa yang mempengaruhi sistem imun? Ini ada 6. Yang pertama genetik. Genetik itu ada orang-orang yang secara genetik memang punya sistem imun yang lemah. Jadi ada beberapa penyakit autoimun yang memang karena faktor genetik. Berikutnya usia. Semakin muda, anak bayi baru lahir, itu sistem imunnya belum terbentuk. Sambil usia bertambah, sistem imun terbentuk, dewasa awal itu adalah puncak-puncaknya. Ketika usia dewasa itu puncak-puncaknya sistem imun kita. Makanya kita jarang sakit, relatif gampang sembuh kalaupun sakit. Tetapi semakin bertambahnya usia, masuk ke periode, kalau wanita nanti masuk ke menopause, terus jadi masuk lansia, nanti jadi usia lanjut, yang benar-benar sudah di atas lansia lagi 80-90 tahun, itu sistem imun makin turun lagi. Jadi kurvanya itu bentuknya seperti huruf N. Kalau anak kecil itu masih kecil, sistem imunnya masih belum terbentuk, nanti setelah usia makin tinggi sampai dia puncak. Nanti makin lama makin turun. Jadi orang tua gampang-gampang sakit. Seperti anak kecil. Terus berikutnya adalah metaboliknya juga. Metabolisme tubuh kita, vitamin mineral, kalsium, terus zinc dan yang lain, semuanya itu ketika metabolismenya lancar, maka sistem imun juga terdukung dengan baik. Tapi ketika metabolismenya terganggu, ya itu tadi sistem imun juga akan terganggu. Lingkungan di sekitar kita dan asupan zat gizi juga akan mempengaruhi sistem imun kita. Itu jelas banget. Nanti untuk usia, kondisi usia, faktor metabolik, terus faktor gizi, itu nanti akan dibahas di pertemuan setelah UTS. Gitu. Anatomis fisiologis juga, serta adanya bakteri pemaparan mikrobial. Ini misalnya proses respon imun di tubuh kita. Ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Benda asing masuk ke dalam tubuh kita, ada dua hal. Apakah ditoleransi atau apakah ada respon imun? Ditoleransi itu maksudnya adalah kita nggak ngapa-ngapain. Kita sudah mengenali itu dan
tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Misalnya, minuman bersih, makanan bersih, itu adalah benda asing bagi tubuh kita. Tetapi tubuh kita tidak bermasalah dengan itu. Karena tubuh kita toleransi dengan itu. Tetapi ketika ada benda asing yang kita tidak bisa ditoleransi, muncullah respon imun. Nah, itu. Respon imunnya bagaimana? Ada dua. Hari ini kita belajar yang kanan. Besok sama Pak Rio akan belajar yang imunitas di dalam. Yang alami itu ada 3. Bersifat fisik, nah ini kulit, silia, selaput lendir, bla 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 bla, banyak banget kemarin kita sebut sebagai barrier fisik. Bersifat larutan, ada yang humoral, ada yang biokimia. Ini lisosim, laktoferin, lisosim ada di air mata. Asam lambung ya di lambung. Laktoferin, lakto berarti ada di air susu. Nah, CRP juga bisa. Seluler nanti pakai sel-sel fagosit. Sel-sel fagosit ada banyak. Sama sel NK yang tadi saya ceritakan, natural killer cell. Ini adalah seluruh umat manusia di dunia, apapun ras dan gendernya, itu punya yang sama. Kulit kita sama, ada silianya juga di hidung, ada selaput lendirnya juga. Yang membedakan kita dengan orang lain adalah ini tadi. Kita tidak punya atau kita punya sistem imun yang dijaga. Nah, itu nanti ya kita belajarnya ini besok. Nah, berikutnya kita masuk ke yang imunitas alami, yang fisik. Itu mulai dari kulit, saluran pernafasan, saluran cerna, terus membran mukosa itu ada semua. Karena dari sinilah paparan-paparan dari luar itu masuk. Ini pernafasan. Nah, menghirup udara di pinggir jalan misalnya. Ada debu, ada segala macam. Nah, di sini mulai ada hidung, ada di hidung, ada bulu-bulu hidung. Nanti setelah masuk lagi ada epitel bersilia ya, membran mukosa masuk lagi, ada membran mukosa, lendir. Harapannya adalah debu atau virus atau bakteri tidak sampai paru. Maka ditahan dulu deh sampai perjalanan ini. Tapi tetap aja dia lewat. Kalau sistem imunnya rendah, membran mukosanya tipis, epitel bersilianya sedikit, maka jadi orang gampang sakit. Gitu. Kulit juga sama aja, melindungi kita dari luar agar tidak ada yang masuk. Gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri keterangannya. Terus setelah itu yang biokimia tadi ada lisosim enzimnya, ada di keringat, ada di air mata, ada di ASI. Tujuannya adalah dia bisa menghancurkan dinding kuman. Jadi bisa menghancurkan virus, bakteri yang gram positif. Berikutnya ada laktoferin. Nah, laktoferin ada di ASI. Dia bisa untuk membunuh E. coli atau Staphylococcus. Menjadi anak yang mendapatkan ASI eksklusif, dia relatif lebih sehat karena sistem pencernaannya terlindung dari E. coli dan Staphylococcus. Ini tidak ada di susu formula, apalagi susu kental manis. Nah, ini enggak ada. Terus berikutnya ada asam lambung, ada enzim proteolitik, ada AMP2 juga. Ini agar untuk mencegah infeksi bakteri. Jadi dia lingkungannya menjadi lingkungan yang tidak ideal untuk pertumbuhan bakteri. Misalnya lingkungannya jadi asam, karena ada asam lambung. Lingkungannya jadi sangat basah, karena ada AMP2. Nah, jadi laktoferin juga ternyata bisa untuk makrofag. Lisosim juga nanti untuk menghasilkan kuman, tadi sudah saya jelaskan. Terus ini yang humoral. Nah, ini humoral, di sini saya menuliskan ada 3 kelompok. C, reaktif protein atau protein fase akut. Itu ketika lagi infeksi di dalam darah, CRP itu kadarnya akan meningkat. CRP tujuannya adalah dia akan untuk mengopsonisasi atau dia akan menuju ke bakteri tersebut. CRP akan melapisi bakteri sehingga nanti kalau ada makrofag tahu oh itu adalah bakteri, maka bisa dikenali langsung dimakan. Nanti ada fagositosis meningkat. Nah itu dia. Jadi
ketika kita infeksi, CRP ini meningkat karena memang tujuannya untuk meningkatkan proses fagositosis. Kalau infeksi kok CRP-nya rendah, maka fagositosisnya rendah. Artinya bakteri berjaya di tubuh kita. Kita jadi sakit. Interferon juga ada di sini. Teman-teman bisa baca dan komplement. Itu juga ada cara-caranya sendiri di dalam mereka bekerja untuk membunuh dan menyerang mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Tuh. Terus ini ada video proses fagositosis. Silakan teman-teman bisa diperhatikan. Nah ini, sel-sel fagosit akan mendekati bakteri. Nah, di permukaannya itu akan ada reseptor. Nah, ada komponen C3b itu sesuai dengan reseptor dari makrofag. Opsonisasi itu ini. Ini adalah proses opsonisasi. Nah, terus ditelan menjadi kompleks namanya fagosom. Nah, di fagosom ada enzim namanya lisosom. Dia akan mengeluarkan proteolisis, enzim-enzim. Kompleks tersebut disebut fagolisosom. Dia akan menghancurkan bakteri. Nah, fagolisosom akan membuang sisa dari bakteri tadi. Nah, itu adalah proses dari fagositosis. Gampang banget. Nah kok dibaleni. Next. Nah, ini gambar singkatnya. Ini ada bakteri. Bakteri di fagositosis melakukan opsonisasi, jadi pengenalan. Di sini ada tadi C3b dengan reseptornya sini, maka maka digigit, dia masuklah dia kompleks bakteri di dalam fagositosis, di fagosit itu namanya fagosom. Ketika lisosom nempel, terus menjadi satu kompleks namanya fagolisosom. Di fagolisosom ini, lisosom akan mengeluarkan enzim-enzim proteolitik. Proteo itu protein, litik itu pecah. Jadi enzim yang memecah protein. Bakteri tersusun atas protein. Nah, jadi bakterinya pecah. Bakterinya pecah jadi benda sisa, lalu dikeluarkan. Maka bakterinya tidak jadi bikin penyakit. Itu dilakukan banyak. Maka dari itu ketika kita makan kotor, jorok, ketika kita makan di pinggir jalan yang tidak bersih, banyak bakteri-bakteri E. coli dan salmonella, maka sistem imun bekerja dengan kuat. Makrofag seperti segede ini itu dikirim semuanya ke saluran pencernaan. Makan bakteri-bakteri yang ada di situ. Tapi ketika sistem imun tubuh kita kurang, makan di pinggir jalan, ada bakteri sedikit, kita sakit karena makrofagnya tidak banyak. Bakterinya ini keburu menghasilkan racun yang menyebabkan kita menjadi keracunan makanan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa orang makan di pinggir jalan sehat-sehat aja, ya karena memang lagi bagus sistem imunnya. Coba kalau lagi tidak bagus, pasti langsung diare. Tuh. Berikutnya saya bicara soal respon inflamasi. Kemarin sudah sempat saya bicara soal hal ini. Inflamasi itu tujuannya untuk melindungi tubuh dari kerusakan. Kerusakan dari siapa? Dari adanya mikroba-mikroba. Kerusakannya nanti menghindari sel-sel rusak. Sel rusak terus mati. Sel yang rusak namanya nekrosis. Sel yang mati namanya apoptosis. Nah, itu kita menghindari. Semakin banyak sel yang rusak, sel yang mati, maka jaringan tersebut tidak berfungsi. Jaringan banyak yang nggak berfungsi, maka organnya nggak berfungsi.
Itu yang terjadi di COVID. Banyak sel-sel yang rusak di pernafasan sehingga saluran pernafasan nggak lancar, orang jadi nggak bisa bernafas. Paru-parunya nggak berkembang. Hanya dari satu jenis virus. Itu. Ditambah sistem imun orang tersebut memang lagi lemah, misalnya pada lansia. Maka banyak orang yang terkena COVID dan sakit lalu meninggal itu dari kelompok lansia atau justru anak-anak. Agak jarang dari kelompok usia dewasa yang sehat. Agak jarang. Itu patogenesisnya kemarin sudah dijelaskan ada 5 langkah. Di sini saya singkat jadi 3. Yang terjadi adalah dilatasi atau pelebaran luas dari pembuluh darah. Yang tadinya lubangnya diameternya kecil, gara-gara dilatasi dia bisa merenggang menjadi besar. Jadi aliran darah bisa jauh lebih lancar. Kenapa harus lancar? Karena makrofag dan yang lain dari bone marrow atau dari kelenjar timus atau dari manapun tadi dari organ limfoid itu semua biar bisa dikirimkan lewat pembuluh darah ke lokasi di mana terjadi peradangan atau terjadi inflamasi. Maka pembuluh darahnya dilebarin biar arusnya lancar. Ketika pembuluh darah melebar, arusnya lancar, ditambah permeabilitasnya meningkat. Sehingga nanti di file berikutnya akan kelihatan banget permeabilitas meningkat itu maksudnya seperti apa sih? Nanti di file berikutnya ada. Yang ketiga, migrasi. Migrasi itu kan perpindahan. Leukositnya pindah. Leukosit dari mana? Dari pembuluh limfe, dari organ limfoid, dari bone marrow atau sumsum tulang itu dimigrasikan, dipindahkan berbondong-bondong semua ke arah lokasi tubuh yang sedang terjadi inflamasi. Karena ada dilatasi vaskuler, ada permeabilitas vaskuler, ada migrasi leukosit, muncullah 5 gejala klinis yang khas dari inflamasi. Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana dampak, kenapa ada gejala dolor. Dolor itu apa? Dolor itu nyeri. Kenapa ada gejala rubor? Rubor itu kemerahan. Kenapa bisa ada kalor? Badannya hangat. Kenapa bisa ada tumor? Tumor itu pembengkakan jaringan. Kenapa ada fungsiolaisa? Fungsinya menjadi menurun. Kenapa bisa seperti itu? Kalian harus bisa menjawabnya. Di kemarin sudah saya jelaskan dengan sangat gamblang. Saya tentu tidak akan mengulanginya lagi. Nah, pertanyaannya, apakah rubor, kalor, dolor, tumor, fungsiolaisa ini merugikan? Nah, kalau ditanyakan merugikan, kita perlu lihat dari aspek mana. Kalau dari aspek sistem imun tidak rugi, karena ini ketika kalor, ketika suhu tubuh naik, ternyata bakteri bisa hancur ketika suhu tubuh kita naik. Nah, ketika ada rubor, ada dolor, ada tumor, itu adalah ciri-ciri di situ sedang ada dilatasi, permeabilitas, dan migrasi. Sehingga tidak merugikan kalau dilihat dari itu. Tetapi bisa menjadi merugikan ketika fungsi keseimbangan sistem imun itu turun. Misalnya gini, kamu makan di pinggir jalan diare, tetapi jadi hipersensitivitas. Jadi diare terus-menerus, itu justru jadi merugikan. Karena bisa jadi defisiensi dan dehidrasi air, elektrolit juga. Nah, kalor, panasnya tubuh naik. Oh, ini Pak, teman di asrama saya pilek-pilek, saya jadi ikut pilek. Maka suhu tubuh saya sekarang jadi agak panas ya, agak hangat ya. Karena homeostasis suhu lagi error di tubuhmu, itu bisa merugikan ketika tubuhmu tidak bisa mengatur keseimbangan suhu. Yang harusnya 3 hari sudah mulai enak, tetapi semakin ke sini semakin panas. Suhu tubuh di atas 39 itu mematikan. Itu orang bisa meninggal karena suhu tubuhnya panas.
Nah, padahal tadinya hanya untuk membunuh bakteri. Itu tanda kalau ada pembuluh darah mengalir ke situ. Tapi karena metabolismenya kenceng, maka itu jadi sesuatu yang merugikan. Jadi kita bisa melihatnya dari dari kacamata yang ini tadi respon inflamasi itu yang melibatkan mana saja, melibatkan pembuluh darah, plasma darah, sel-sel darah, matriks, protein-protein, glikoprotein, serta proteoglika. Semuanya terjadi ini di sini, ini semuanya terjadi di jaringan yang memiliki pembuluh darah. Jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah seperti rambut, kuku, lagi jaringan pembuluh darah yang tidak punya pembuluh darah. Rambut sama kuku sama kulit bagian luar epidermis itu nggak ada pembuluh darahnya, maka respon inflamasi tidak terjadi di situ. Dia tidak terjadi di situ. Dia terjadi dia yang punya pembuluh darah. Nah, ini prosesnya saya jelaskan lewat gambar berikutnya saja. Ini silahkan kalian simak dengan baik dan kalau perlu dicatat. Saya tidak akan mengulangi lagi kecuali suara saya nggak jelas. Ini adalah langkah-langkah atau alur dari respon inflamasi atau respon radang. Ini misalnya kulit kalian kena jarum, jarumnya kotor. Ketika kulit kalian tertusuk, ada kerusakan di kulit, ini di sini disebutkan, ketika ada kerusakan di kulit, maka jaringan tersebut, ini jaringan ini akan mengeluarkan histamin. Kemarin di pertemuan sebelumnya ada beberapa zat yang akan dikeluarkan sebagai tandanya respon imun, sebagai alat komunikasi. Ada histamin, ada kemarin ada sistionin. Nah, kemarin juga ada zat-zat lain. Itu adalah cara komunikasi dari tubuh kita ke sistem imun agar segera mendapat bantuan. Histamin ketika tertusuk ini, histamin akan dikeluarkan banyak banget oleh pembuluh darah, oleh jaringan di sini. Histamin ini yang kecil-kecil ini. Histamin ini akan membuat kapiler menjadi rapuh atau menjadi permeabilitasnya meningkat. Tadi sudah disebutkan. Permeabilitas ini misalnya, ini adalah kapiler pembuluh darah. Ini yang warna kuning adalah pembuluh darah. Pembuluh darah tersusun atas epitel-epitel. Nah, di antara epitel ini ada rongga. Ketika kondisi normal, rongganya padat seperti ini. Maka sesuatu di dalam pembuluh darah tidak bisa keluar. Tetapi ketika ada inflamasi, permeabilitasnya meningkat, maka ini rongganya bisa disusupi. Makrofag, sel-sel fagosit, Monica mau diulangi dari mana? Apakah suara saya yang tidak begitu jelas atau justru dari Monica yang nggak jelas? Atau yang lain ada masalah? Dari histamin itu tadi, Pak. Oke. Silakan disimak dulu. Nah, ketika ini terluka, ada jaringan yang terluka, maka jaringan tersebut akan mengeluarkan histamin. Di gambar ini, histamin dibuktikan dengan titik-titik kecil. Histamin ini ketika nyampe ke pembuluh darah, dia akan merangsang pembuluh darah untuk meningkatkan permeabilitas. Jadi di sini permeabilitasnya jadi naik, dia jadi renggang. Maka makrofag atau fagosit-fagosit yang ada di dalam pembuluh darah itu akan bisa keluar dari pembuluh darah menuju ke lokasi tersebut. Gitu ya. Nah, di berikutnya makrofag akan menangkap bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini nanti tadi sudah dijelaskan, makrofag akan menangkap langsung. Ketika dia diberi kesempatan, oh ada bakteri, langsung dimakan, terjadilah proses di sini disebut fagositosis. Fagositosis dilakukan oleh sel namanya fagosit. Contoh-contoh fagosit ada makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil. Setelah dimakan seperti ini fagosit akan menelan bakteri sel-sel yang mati karena di sini kan tertusuk maka ada sel-sel kulit yang juga masuk ke dalamnya, itu ikut dimakan sama makrofag.
sama debris. Debris itu adalah sisa atau sampah-sampah dari kulit yang tertusuk ikut ke bawah masuk. Itu akan dimakan oleh makrofag. Berikutnya, ada yang disebut dengan platelet atau keping darah. Jadi kan ini darah merah, sel darah merah atau eritrosit. Makrofag itu salah satu contoh leukosit. Ini adalah keping darah, platelet atau trombosit. Nah, ini trombosit ini akan keluar dari kapiler untuk memperbaiki luka tadi biar segera menutup. Dia nggak bisa keluar kalau permeabilitasnya rapat seperti ini. Jadi dia memang permeabilitasnya naik, itu memang ada tujuannya. Nih, kamu lihat deh. Di sini pembuluh darah normal itu segini diameternya. Nah, segini nih. Tetapi ketika ada inflamasi, dia menjadi dilatasi, dia jadi melebar. Ketika jadi melebar, dinding-dinding antar epitel jadi renggang. Ini namanya permeabilitasnya jadi naik. Nah, ini permeabilitasnya naik. Maka platelet bisa keluar, terus makrofag bisa keluar. Itu ya, itu jadi 4 langkah, 1, 2, 3. Langkah-langkah respon imun. Tuh. Ini post-test yang bisa kalian kerjakan selama waktu ada sisa. Silahkan kalian bisa kerjakan, karena ini nanti pertemuan ini sudah langsung ranahnya Mas atau Pak Rio Jatikusuma. Jadi materi saya sudah cukup. Silahkan kita bisa berdiskusi. Saya tunggu kalian untuk dapat mengupload 2 jawaban dari ini. Silahkan dijawab dengan semampunya, ditulis di Word, tidak perlu melihat sebelumnya, tidak perlu melihat file-file sebelumnya, silahkan kalian jawab. 1. Proses fagositosis sepengetahuan kalian itu bagaimana sih? Jadi biar saya bisa mengevaluasi kalian juga. Proses fagositosis itu gimana sih? Yang sepengetahuan kalian. Berikutnya, kalau nanti ada benda asing, tanda klinisnya apa aja? Kok bisa ada tanda klinis tersebut? Tolong diceritakan. Nah, silahkan. Kita punya waktu 1 jam ke depan untuk dapat berdiskusi tentang hal ini. Seperti itu, kita akan berdiskusi di grup chat saja. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya, sebelum saya tutup Zoom-nya ini? Sebelum kalian menggarap post-test, apakah ada pertanyaan? Jangan tanya, Pak, jelaskan fagositosis. Itu tadi, ini jadi pertanyaan saya. Gitu? Oke? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut diskusi di grup chat. Terus kalian segera mengupload materi, upload jawaban dari 2 soal post-test. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Selamat Pak. siang, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang.